yang secara tidak wajar dan tidak menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Berikut contoh-contoh dari korupsi antara lain: memberikan atau menerima fi'ah atau janji dalam penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri penyelenggaraan negara. Berikut apa sih itu nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama, jujur. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal yang termasuk kehidupan sosial. Yang kedua, kepedulian. Peduli memiliki beberapa arti: mengendalikan, memerhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalam. 3. Kemandirian. Kemandirian dianggap sebagai struktur hak yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seorang tidak akan mampu memimpin orang lain. 4. Kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Berikut kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketamahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Berikutnya, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani tanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keadilan. Apa sih keadilan? Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Oke, sekarang kita masuk dari dampak-dampak korupsi. Apa sih itu dampak-dampak dari korupsi? Di sini pertama kita lihat dari dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan para investor, dan keterbelakangan perekonomian negara. B. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Kedua, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan dan kurangnya solidaritas sosial. Berikut dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan politik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Yang terakhir, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum, yaitu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Nah, untuk materinya hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh memalukan, doa besar dan